Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 30 November 2024. Sudah akhir bulan November. Happy weekend untuk kita. Kita hari ini bersyukur atas segala penyertaan dan kebaikan Tuhan yang boleh kita alami setiap saat. Kita hari ini merayakan pesta Santo Andreas Rasul. Andreas adalah saudara Simon Petrus. Ia berasal dari Betsaida dan berprofesi sebagai nelayan di Galilea. Awalnya Andreas adalah murid dari Yohanes Pembaptis. Hingga suatu hari Yohanes Pembaptis menunjuk pada Yesus yang sedang lewat dan berkata, "Dialah Anak Domba Allah." Para murid-murid Yohanes Pembaptis termasuk Andreas tidak mengerti apa maksud seruan Yohanes Pembaptis gurunya itu. Maka ia bersama dengan murid yang lain berupaya untuk memastikan siapakah Yesus yang dikatakan oleh gurunya Yohanes itu. Ketika Andreas dan murid yang lain itu mengikuti Yesus, Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" "Guru, di manakah engkau tinggal?" tanya Andreas. Jawab Yesus, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Perjumpaan dengan Yesus dan pengalaman bersama dengannya membuat Andreas menyadari dan mengenal bahwa Yesuslah Sang Anak Domba Allah, Sang Mesias. Maka ia berkata kepada Petrus saudaranya, "Kami telah menemukan Mesias." Yesus pun memanggil Andreas dan Petrus, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saat itu mereka meninggalkan jala dan perahu mereka untuk mengikuti Yesus. Nama Andreas berasal dari kata Yunani yang berarti pemberani dan kuat. Rasul Andreas wafat dengan disalib secara miring, maka salibnya berbentuk X. Rasul Andreas adalah pelindung negara Rusia dan Skotlandia, juga pelindung para nelayan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ikutlah aku, sabda Tuhan, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya lalu mengikuti Yesus. Setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Suatu hari ada seorang pemuda yang bukan beragama Katolik datang kepada saya untuk berdialog tentang agama. Ia mengatakan bahwa dirinya sedang dalam pencarian untuk meyakini akan Allah yang dapat ia andalkan. Saya coba menjelaskan secara singkat ajaran intisari iman gereja Katolik. Saya katakan Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Allah yang penuh kasih. Dan kasih Allah itu bukan dalam kata, namun Ia hadir dalam sejarah manusia. Bahkan Allah hadir memberikan dirinya sendiri. Allah Immanuel, yakni Yesus sendiri yang hadir
mau menjadi sama dengan manusia, solider dengan manusia. Bahkan ia wafat di salib. Namun pada hari ketiga ia bangkit menjadi pengharapan bagi kita semua yang percaya akan kehidupan kekal kelak. Tanpa banyak berteori, saya katakan kepada pemuda ini, saya bilang, datang dan lihatlah Kak. Tidak perlu jadi Katolik. Hanya cukup datang dan lihatlah dahulu. Saya nggak mau promosi tentang kekatolikan. Tetapi kamu sendiri yang akan menilai dan merasakan kasih Tuhan itu. Dan akhirnya ia pun menjadi katekumen dan dibaptis dalam gereja Katolik. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mendengar kisah panggilan murid-murid Yesus yang pertama. Yesus menjumpai Petrus dan Andreas saudaranya. Kemudian kepada mereka Yesus berkata, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Panggilan Yesus ini ditanggapi positif oleh Petrus, Andreas, juga oleh Yakobus dan Yohanes. Mereka meninggalkan jala, perahu, bahkan orang tua mereka untuk mengikuti Yesus. Padahal ya, kalau kita renungkan panggilan Yesus ini kan membingungkan. Mereka adalah nelayan, yakni penjala-penjala ikan. Kini mereka diminta ikut Yesus untuk menjala manusia. Jalannya mau kayak apa? Mereka ini jala ikan, bukan buat jala manusia. Namun saya kira inilah inspirasinya. Jala adalah gereja yang mau bertumbuh sebagai komunitas harapan, yang mau menebarkan kabar baik dan mewartakan kabar baik itu ke segala penjuru. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan, kegigihan para rasul dalam mewartakan Injil berbuah pada meluasnya kabar sukacita. Dan kita pun saya kira dipanggil untuk menjadi rasul-rasul zaman sekarang dengan membangun komunitas-komunitas pengharapan dan cinta kasih. Bukan komunitas yang eksklusif, komunitas yang tidak mau turun ke bawah, komunitas yang menyerukan kebencian. Bukan. Gereja adalah komunitas pengharapan. Dan kita dipanggil untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita dalam perbuatan amal kasih. Sudahkah kita lakukan itu? Selamat bermenung, happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.